Oke, absen dulu. Silakan absen. Altaf sama Fatimah Zahra ada? Halo? Nggak ada ya? Oke. Oke. Ini eh, pada nyimak kan? Atau sambil beraktivitas lain? Iya, minta tolong di record Zoom ya. Tapi kalau enggak juga sih nggak apa-apa. Saya coba jelasin aja. Recording in progress. Oke, oke. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini saya coba bahas lagi mengenai gempanya dari kemarin, nge-refresh sampai nanti bisa menjelaskan. Jadi cakupan hari ini pengennya kita bisa ngejelasin komponen-komponen gempa ya. Oke, baik. eh, Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa gempa itu sama dengan eh, F, F sama dengan M kali A gitu. Nah, karena kita di dunia teknik sipil, akselerasinya itu ada sedikit koefisien yang mempengaruhi, yaitu I dan R, important factor sama modification factor. Nah, untuk rumus umumnya gempa itu dijelaskan kemarin juga, VS sama dengan CS dikalikan WT.
di mana WT itu berat 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 bangunan, gravity, beratnya W, lalu CS itu adalah SDS per RI. Oh, bisa juga disederhanain jadi SDS dikali I per R, di mana V-nya itu semakin R-nya besar, semakin V-nya kecil. Ya, pembaginya besar, nanti hasilnya akan semakin kecil. Nah, sampai sini kita akan bahas satu-satu elemen-elemen yang ada di sini. Gimana sih ngomongin tentang SDS, gimana ngomong konsepnya I, gimana konsepnya R. Oke, clear sampai sini ya. Jadi harus tahu SDS itu akselerasinya itu seperti apa, important faktornya itu seperti apa, sama faktor modification-nya seperti apa. Oke, school snipping tool dulu. Terus, nanti kita absenin. Oke, nah kita akan bahas mengenai R dulu, akselerasi dulu, bukan SDS ya, akselerasi. Oke, nah akselerasi itu seperti yang saya jelaskan waktu kemarin. Jadi ini sorry dulu presentasi saya di kantor lama. Jadi akselerasi itu ngambil percepatan gempanya itu tidak sembarangan gitu. Jadi harus sesuai peruntukannya untuk apa. Lalu peruntukan itu misalkan gedung punya umur rata-rata itu 50 tahun umur rencananya, dan probabilitas yang diperbolehkan itu sekitar 2% kegagalannya. Jadi harus pakai yang periode ulang 2.500 tahun. Nah, tapi sebenarnya untuk gedung ini dia bukan 2.500 tahun lagi yang dipakai, tapi 2/3-nya dari akselerasi 2.500 tahun. Jangan salah ya. Jadi 2/3-nya dari akselerasi 2.500 tahun itu. Nah, nanti akan kelihatan kenapa ngambilnya itu 2/3-nya. Nanti akan ada yang namanya SS, S1, lalu ada faktor tanah FA sama FV, lalu ada yang namanya SMS, itu sama dengan SSS dikalikan FA, ada juga yang namanya SM1 sama dengan S1 kalikan FV, nanti ada yang namanya SDS. Nah, SDS ini yang akan dipakai untuk perhitungan tadi, yang rumusnya tadi. Itu 2/3 daripada SMS. SD1 juga, rumusan gempa dipakai dari 2/3 SD1. SM1. 2/3 dari SM1. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, SSS1, FA, FV. SSS1 ini didapatkan dari kurva respon spektrum yang ini, di mana
periode pendek, periode ketika 0,2 detik. Nanti kita akan cek apa itu SS dan S1 itu. Nah, untuk mendapatkan kurva ini, dia harus ngecek dulu peruntukannya untuk apa, gitu. Nah, kalau peruntukannya untuk gedung, kita pakainya yang dari PU, respon spektrumnya pakai respon spektrum seperti ini. Tapi yang didapat nanti hanya SS S1, gitu. Dan PGA. Nah, kalau PGA ini adalah ground acceleration, artinya akselerasi yang ada di tanah. Kalau SSS1 ini, dia ada pengaruh yang namanya period, gitu kan. Ada period, ada akselerasi. Yang ada periodnya, itu nanti ketika punya bangunan kayak gini, dia ada yang namanya frekuensi dan period. Ada yang namanya frekuensi alami struktur, atau yang namanya natural frekuensi. Nah, frekuensi alami struktur ini nanti akan berpengaruh juga untuk menghitung si SD1 ini. Nanti akan berpengaruh dari periodnya. Semakin tinggi bangunannya, semakin landailah dia gempanya. Gitu. Karena dia periodnya semakin besar. Semakin langsing, period semakin besar, semakin jauh dari maksimum. Gitu. Nah, untuk jembatan nanti harus pakai yang 75, 7% atau 1000 tahun periode ulang seperti ini. Dinding penahan tanah dan abutmen jembatan pakai sama. Tapi nanti kalau misalkan kita punya dinding penahan tanah, kita biasanya kita hitung slidingnya tanah itu kita pakai 500 tahunan. Itu ada di SNI tanahnya. Itu. Nah, seperti kemarin juga kalau kita pakainya bendungan, karena dia nggak boleh ada kegagalan sama sekali, dan dipakainya lama, jadinya dia pakai return period yang sangat lama, seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Nah, untuk embankment atau untuk dinding penahan tanah dan lain-lain, dia biasanya pakai 500 tahun periode ulangnya. Ini sesuai untuk angka keamanan lereng sesuai SNI di sini ya. Next, nah ini adalah gempa Indonesia yang sudah dirangkum dari 50 tahun return period, 100 tahun return period. Kita akan lihat nih, misalkan di Jogja titik ini ya. Sekarang warnanya ada di biru, 0,05 sampai 0,1 doang PGA-nya. Nah, lama-lama kalau misalkan return periodnya makin lama, dia akan meningkat. Si Jogjanya itu udah mulai ke warna yang berubah. Nah, lagi dia akan berubah warnanya jadi di 0,2 sampai 0,25. Lagi kalau misalkan 500 tahun dia udah berubah banget. Lagi kalau misalkan 1000 tahun dia tambah besar lagi PGA-nya. Di 2500 tahun apalagi dia ada yang warnanya udah di atas 0,5 lah. Jadi udah gede banget gitu. Nah, ini adalah gempa yang dari Puskim, dari pusat gempa kita, hasil record gempa selama puluhan tahun dan dari data-data di luar juga gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai untuk selain gedung, kita pakainya yang lini ini, aplikasi lini. Tapi sekarang lagi error aplikasi lininya. Nah, yang di sini didapatnya itu nanti PGA. Nah, PGA-nya itu kita tinggal dikalikan dengan koefisien tanahnya, dapatlah FVGA seperti itu. Nah, kalau untuk jembatan dia ada SS dan S1 juga untuk 7%, 75 tahun. Tapi kalau untuk yang 10% dalam 50 tahun, dia hanya PGA aja karena
untuk dinding penahan tanah dan lain sebagainya yang ada di bawah uh, di bawah ground, bukan di above ground tapi underground gitu. Kalau di underground semuanya pakai PGA nanti ngitung gempanya. Misalkan kita punya pit, itu ngitung gempanya pakai PGA. PGA dikalikan FVGA gitu. Nah, nanti ngitungnya itu seperti ini untuk yang ada PGA-nya. KH sama 0,5 dikalikan FVGA, PGA dikalikan FVGA. FVGA-nya itu adalah uh, hasil dari tes tanahnya itu sama. Nanti saya akan jelaskan kalau yang untuk gedung mungkin salah satunya. Nah, dapat FPGA. Nah, untuk slope stability juga dia memakainya kayak gini. Nah, kalau di luar dia ada yang pakai yang namanya MCR, ada yang pakai OBE, operation base, ada yang maksimum ini maksimum gempa. Probabilitasnya adalah seperti ini. Tuh. Nah, ini adalah contoh respon spektrum yang dari PU. Nanti hari ini akan ada tugas untuk ngecek ke website PU-nya, terus screenshot untuk daerah masing-masing. Nanti akan saya jelaskan. Seperti ini untuk setiap batuan tanahnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, rumusan yang tadi saya tuliskan itu CS-nya itu adalah SDS RI. SD1 per T RI. Nah, T-nya itu adalah fundamental period. Kalau misalkan tadi bangunannya semakin tinggi, periodnya dia semakin besar, dia semakin langsing, nanti akan berpengaruh pada gaya gempa yang akan dikasih. Semakin langsing dia semakin gempanya kecil. Bad combination dan lain-lain. Nah, urutannya untuk membuat respon spektrum dan untuk mengerti gempa itu ada di sini, di laporan saya seperti ini. Jadi pertama kita untuk um, untuk gedung kita pakai yang probabilitas 2% dan 50 tahun. Periode ulangnya itu adalah 2.500 tahun. Nah, habis itu cari yang namanya SS dan S1, percepatan batuan dasar periode 0,2 detik, SS kalau ini untuk 1 detik. Nah, setelah tahu gempanya, setelah tahu mengenai akselerasi, seperti yang saya jelaskan, akselerasi itu seperti apa didapatnya, pengumpulan data dari gempa, terus periode ulangnya sampai beberapa tahun seperti itu, baru kita harus mengetahui yang namanya important factor, faktor keutamaan gempa, seperti yang saya kemarin jelaskan bahwa misalkan kita punya yang namanya rumah sakit gitu, yang namanya rumah sakit, important faktornya itu akan besar sekali itu. Nah, pertama untuk ininya dulu deh, untuk acceleration, untuk percepatannya, kira-kira ada yang ditanyakan dulu, sudah paham bahwa ada beberapa ada peta gempa seperti ini, dan nanti ngambil PGA-nya. Kalau yang building dia nanti di peta gempa itu dia ada S1 dan SS dan S1-nya. Kalau untuk yang building di 2.500 tahun tuh ada ada peta gempa SS dan S1 gitu yang udah uh, tercantum di dalam peta gempa ini. Tapi mudahnya tinggal akses websitenya Respon Spektrum PU, itu akan keluar dia akselerasinya berapa, SS dan S1-nya tuh akan keluar di website itu gitu. Jadi harus jelas dulu ketika kita ngomongin tentang akselerasi, kita harus strict pada peraturan ini gitu, pada ketika kita pakai conventional bridge atau retaining wall atau tunnel dan lain sebagainya, kita harus pakai probabilitas yang berbeda dan drifting period yang berbeda gitu. Itu sangat berpengaruh nantinya, karena kalau kita lihat di dalam peta gempa ini, setiap naik return periodnya itu angkanya PGA-nya akan makin besar. PGA-nya makin besar berarti artinya goncangan gempanya makin besar juga gitu. Ini yang namanya respon spektrum, tapi ada yang namanya time history nanti. Kalau time history itu benar-benar dia real time, tapi
jarang digunakan untuk desain, kecuali desain high risk building yang sangat tinggi banget, itu harus bikin site spesifik gempa sendiri dan bikin dari time history lalu dianalisis menggunakan software lama juga. Kalau time history itu sekarang udah ada kayak misalkan berapa mega kita gempanya berapa skala Richter, dan kalau udah tahu skala Richternya kedalaman berapa, nanti kita akan cek dari peta gempa dunia yang mirip-mirip dengan kedalamannya dan magnitudenya. Habis itu kita kumpulin, ada peraturannya harus berapa peta gempa, harus 6, habis itu di summary dan dijadikan time history untuk kita sendiri. Itu kalau time history. Dan base-nya time history itu udah non-linear, habis itu dia juga udah yang performance base, kan seperti kita. Kalau performance base, kita dia nggak harus pakai R, nggak harus pakai I, tapi ngelihatnya nanti dia itu udah sampai keruntuhan apa, life safety, terus okupansi dan lain sebagainya, IO, LS dan lain sebagainya, yang nanti akan saya jelaskan. Jadi sekarang clear dulu nih masalah akselerasinya itu ngambil dari mana gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang belum paham mengenai akselerasinya itu seperti apa? Halo? Oke, berarti saya anggap udah udah paham ya mengenai akselerasinya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya, ini apa namanya bisa jawab lah insya Allah. Gitu. Oke, jadi itu cerita tentang akselerasi. Nah, setelah tahu cerita tentang akselerasi, kita akan bercerita lagi mengenai important factor atau kategori resiko bangunan gitu ya. Nah, kategori risiko bangunannya itu ada, DSN itu dikategorikan ada sampai 4 kategori risiko. Nah, kita bisa lihat bahwa rumah sakit dan lain-lain itu kategori risikonya itu ada di kategori risiko 4, di mana inverting factornya 1,5. Nah, penjelasan mengenai ini ada dijelaskan di dalam ASCE gitu. Dalam tabel ini performance level. Jadi tadi seperti saya ngomong bahwa sebenarnya ujung-ujungnya pengen performance level. Kita pengen tahu nih kalau prevention itu apa, life safety itu apa, immediate occupancy itu apa, operational itu apa. Nah, yang kemarin coba penjelasan mengenai IO dan life safety-nya itu ada di LinkedIn saya. Coba saya buka dulu, karena saya lupa juga. Nah, jadi dari kurva ini kita bisa mengetahui mengenai important factor itu. Nah, di sini kira-kira dijelaskan nih immediate occupancy itu apa. Jadi kalau dia masuknya di IO, di immediate occupancy di sini. Jadi kalau misalkan MCE ini adalah yang 2.500 tahun nih, yang MCE ini adalah yang 2.500 tahun return period ya. Sedangkan yang desain itu adalah yang two-third atau 2/3 yang MCE, 2/3 2.500 tahun yang kita pakai gitu. Nah, kalau kita pakai peta gempa yang kita itu, kalau misalkan dia pakainya di esensial gitu. Kalau pakai di esensial dia ada di kalau kita pakai inversion factor-nya 5, dia ada di immediate occupancy. Nah, kalau misalkan ada pakai yang 1,25, dia ada yang dia pakainya di antara life safety dan immediate occupancy. Nah, kalau misalkan kita pakai life safety, kalau misalkan kita pakainya satu, important faktornya dia ada di life safety, gitu. Nah, keterangan life safety dan immediate occupancy itu kita bisa lihat di sini. Nah, kalau immediate occupancy, jadi kita kayak misalkan masjid, kita masukin nih
masjid atau rumah sakit lah, let's say, kita masukin dia esensial atau 1,5 important faktornya. Dia akan jatuh di immediate occupancy, di mana building bisa dipakai setelah uh, setelah clean up. Jadi hanya nggak apa namanya nggak terlalu nggak terlalu hancur. Dia masih bisa setelah clean up tuh langsung bisa dipakai lagi gitu. Nah, kalau misalkan di life safety di sini LS, kalau life safety dia punya significant damage atau dia rusaknya itu cukup lumayan. Nah, bisa jadi kalau yang ini, kalau dia life safety, dia harus nunggu dulu perbaikan. Jadi kenapa rumah sakit itu diinginkan di immediate occupancy? Karena pengennya ketika ada kerusakan, dia masih bisa jalan dengan hanya nge-repair sedikit gitu. Nah, kalau prevention ini dia udah habis ininya apanya has been pushed to the limit of the strength and stiffness. Udah mau collapse lah kalau misalkan kita pakai pakai apa namanya kalau dia di collapse prevention. Nah, yang kita pakai itu 2.500 tahun, tapi 2/3. Tapi kalau, nauzubillah ya, kalau misalkan ada gempanya itu 2.500 tahun, tapi ternyata benar-benar 2.500 tahun, nggak dikurangi 2/3, nggak jadi 2/3-nya. Terus pakai important faktornya cuman satu, dia kemungkinan akan ada kemungkinan kolaps ya. Ada juga kemungkinan kita desain rumah sakit, terus rumah sakitnya itu harus harus ada major kerusakan yang harus di repair dulu. Kalau misalkan ada di building, ada di plan nggak bisa operation, dia harus di repair dulu selama 1 minggu dan 2 minggu untuk shutdown-nya. Kalau misalkan yang datang MC 2.500 tahunan, yang bukan 2/3-nya, gempanya gede banget gitu. Gitu. Jadi performa level itu harus diperhatikan di kita tuh kan ngambilnya ASC 722, bukan hanya level kita itu bukan hanya cuman ngelihat oh iya apa namanya kategori risikonya sekian itu important faktornya sekian, tapi harus disadari bahwa ketika kita di building terus desain kita 2/3, oh iya kalau misalkan dia kitanya pakainya 1,5, dia itu adanya di IO immediate occupancy, berarti masih bisa di repair. Tapi kalau yang datang nauzubillah gempa yang gede banget MCI, dia bisa jadi hanya di life safety, jadi ada kerusakan tapi harus di repair dulu gitu. Kayak gitu untuk uh, apa namanya kategori risiko. Nah, itu minta tolong dipahami juga. Jadi akselerasi kita udah paham nih keadaannya seperti itu. Lalu untuk important factor juga datangnya itu dari mana adalah seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ketika kita nggak ada kategori risikonya di sini kayak misalkan gedung dan lain-lain. Misalkan kita punya equipment structure dibikin di plan petrochemical atau oil and gas. Terus kita udah tahu nih barang ini misalkan um, ada equipment structure yang sangat bahaya kalau misalkan kena gempa dan rusak, ya udah kita harus pakai yang kategori risikonya yang tinggi. Tapi ketika ada yang oh oke lah kalau rusak ini dia nggak akan menyebabkan nantinya si operasi yang terjadi itu berhenti gitu. Kalau rusak yang ini, part yang ini, oke kita pakainya udah bisa yang 1,25 gitu, bukan yang 1,5 important faktornya. Jadi kita tandain tuh semua kalau punya plan, tandain titik-titik mana yang emang kategori risikonya di 1,25, kategori risikonya di 1,5 gitu. Tapi kalau untuk building sendiri kan kita udah kelihatan di sini ada beberapa hal yang kita butuhkan itu ada gitu.
Itu untuk important factor. Jadi kita udah memahami bareng-bareng bahwa important factor itu ceritanya adalah seperti itu. Tuh. Nah, kalau kita udah dapat important factor nih, faktor keutamaan gempa itu kita udah dapat, kita akan lanjut nih di sini. Habis itu baru kita akan cari parameter tanah yang tadi saya jelaskan ada S1, SS, terus dikalikan FA, FV. Nah, ini di sini. Jadi kita kalau di gedung biasanya hanya memakai data borehole sampai 30 meter. Habis itu dari data borehole di ini dirata-ratakan, kalau misalkan kurang dari 15, dia masuknya itu di dalam tanah lunak. Kalau misalkan antara 15 sampai 50, dia tanah sedang. Kalau misalkan lebih besar daripada 50, dia tanah keras. Nah, kebetulan proyek saya ada di kategori sedang, SD, jadi beberapa borehole. Tapi kalau misalkan dari 5 borehole, ada yang SE 1 aja. Berarti pukul rata aja semuanya di SE gitu. Cari yang konservatif itu. Nah, di sini dijelaskan juga nih, ini nih peta gempanya yang untuk periode ulang 50 tahun, sorry untuk ya periode ulangnya 2.500 tahun yang probabilitas 2%. Yang ini ya, ada ini di Puskim. Nah, untuk mengetahui data tanah itu ceritanya, untuk mengetahui kelas situs itu, ceritanya itu bukan hanya kita pakai boring. Ada kalau misalkan kita pakai, kita desain misalkan yang proyek saya yang ada di uh, ada di Papua, itu tangguh yang BP itu dia pakai site spesifik. Ada juga yang di Merdeka, di Gorontalo, dia pakainya sama, dia pakai site spesifik. Nah, nyari ininya itu nyari kelas situsnya itu dari akselerasi. Dia lakukan downhole test, dia lakukan yang namanya SMAW. Nah, ini saya contohkan. Jadi ini adalah salah satu proyek yang di tambang emas di Gorontalo. Dia lakukan seismic downhole test. Nah, jadi seismic downhole test itu kayak gini, kayak di Palu kayak gitu, terus nanti ada gelombang yang datang, terus langsung diambil ininya apa namanya datanya gitu. Data cepat lambat gelombang itu di tanah yang ada itu akan mempengaruhi jenis tanahnya itu masuknya di mana gitu. Ini jadi itu ada orang mukul pakai palu dan langsung ini alatnya dia untuk mengetahui cepat lambatnya itu. Nah, dihitung nanti ketahuan tuh apa namanya cepat lambatnya berapa, baru diplotkan di SNI yang saya jelaskan tadi di VS ini kecepatannya itu berapa cepat lambatnya. Nah, semakin dia itu semakin keras tanahnya gitu. Semakin lambat dia semakin lunak tanahnya. Jadi mungkin kalau tanah keras itu dia udah sangat solid ya. Jadi cepat banget, tapi kalau misalkan tanah lunak dia masih banyak pori dan lain sebagainya sehingga nggak bisa cepat gitu. Dia kejebak 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 dan kelihatan dia kecepatannya nggak terlalu cepat gitu. Itu yang downhole test. Nah, ada juga yang melakukan multi-channel analysis of surface wave atau MASW, MASW. Nah, ini hampir sama sih. Jadi dia kayak ngasih gelombang gitu. Seperti ini dia ada receivernya dan setelah keambil gelombangnya kelihatan baru dicek hasilnya seismic traps. Nah, ada kalau yang kayak gini tuh biasa dipakai di plan yang punya um, fasilitas yang banyak gitu, yang karena cukup mahal ya melakukan hal seperti ini dibandingkan dengan data borehole. Kan kalau data borehole istilahnya sambil melihat data tanah mau bikin pancang kita cek pakai borehole. Tapi ya, kalau yang ini kan beda lagi dari
penyelidikan tanahnya itu. Nah ini sepertinya lebih bagus juga kalau misalkan ada seismic downhole test ini itu. Jadi bisa dibandingin dan di cross check dari data tanah dan data dari downhole test ini. Itu baru kelihatan hasilnya, habis itu baru dijelaskan bahwa dia termasuk yang site mana, medium atau apa gitu. Nah kalau di luar dia ada yang pakai maksimum design MDI langsung, ada yang pakai OBI. Nah, kalau yang OBI ini dia yang 500 tahun return period, kalau MDI 2500 tahun return period. Tapi kalau kita untuk bikin slope stability itu pakai yang OBI aja, nggak harus MDI gitu. Tapi safety faktornya ada tertentu kayak dijelaskan di sini bahwa safety faktor 1 kalau nggak salah. Saya cek. Nah ini, angka keamanan lereng lebih besar dari 1,1 itu. Jadi angka keamanannya harus lebih besar dari 1,1. Maka boleh pakai, kalau pakai ini angka keamanannya harus lebih besar dari 1,1. Tuh. Tuh. Ini lalu udah jelas ya tanahnya. Jadi kita pakai cerita tentang tanah tuh kira-kira seperti itu. Kalau di keadaan nyata itu bahwa boring sampai kedalaman 30 itu diperlukan untuk rata-rata site class-nya nantinya dibutuhkan. Seperti itu. Nah, kalau udah tahu kategorinya SD atau SE, kita udah bisa plotkan dan akan dapat yang namanya FA dan FV. FV ini didapat dari tabel SNI di sini. Kalau misalkan pakai webnya PU udah tinggal diselect aja SD atau SE, dia udah langsung bikinin kurva respon spektrumnya. Cuman kalau kita nanti akan bikin sendiri kurva respon spektrumnya agar jelas dari mana sih kurva respon spektrum itu dapat didapat gitu. Nah, kalau udah dapat FA, kita akan cari yang namanya SMS seperti yang saya jelaskan tadi. SMS sama dengan FA dikalikan SS. Nah, setelah dapat itu baru kita kalikan 2/3 sehingga tadi jadi 2/3 MCER itu adalah 2/3-nya dari hasil akselerasi dari kurva respon spektrum. Nah, SDS dan SD1. Nah, kalau udah dapat SDS dan SD1, kita udah bisa bikin kurva respon spektrumnya dari TO, TS, SA gitu. Itu udah bisa dibikin kurva respon spektrum sendiri. Nanti kita akan bikin. Nah, tugasnya untuk minggu ini dikumpulkan di ketua kelas. Tugasnya ambil respon spektrum PU dari daerah masing-masing, daerah kampung halaman. Misalkan saya dari Garut. Nah, tinggal diambil aja koordinat Garut itu berapa, masukin di sini. Atau bisa dipilih juga melalui di sini tuh ada provinsi dan lain sebagainya. Tapi lebih baik dimasukin koordinatnya. Cara nyari koordinat itu cukup mudah. Jadi tinggal di ini aja, apa namanya, ke Google Maps. Nah, dari Google Maps kita cek, kita mau pilih yang mana. Misalkan saya ngomong ini di Depok nih. Sorry. Google Maps. Terus coba. Nah, misalkan kita udah dapat let's say tadi Sarinah gitu. Nah, ini adalah ininya ya, apa namanya, koordinatnya. Nah, kalau kita lihat di website TU-nya lintangnya 0,8. Nah, yang lintangnya itu adalah yang di sini.
yang kecil. Nah, kalau yang bujurnya itu yang besar, yang 1, 3, 4 ini, itu adalah bujurnya, lintang dan bujur, seperti ini. Ini yang di-input ke dalam koordinat ini. Jadi misalkan kita mau bangun di mana, kalau koordinat lebih spesified. Tapi kalau ngomong daerah, Bandung itu kan luas, Jakarta itu luas gitu. Kalau ngomong lintang dan koordinat dia udah. Nah, nanti dari koordinat dan lintang ini diiterasi sama si software ini titiknya, dan nanti dari titik itu kelihatan warnanya itu hampir seberapa, dan akan dapat yang namanya SDS dan SD1 dia akan dapat dari hasil kurva itu. Nah, itu tugasnya bikin ini dulu. Nanti minggu depan kita akan bikin kurva respon spektrum. Kita akan coba langsung setelah screenshot ini, kita akan buka di Excel, saya jelaskan langsung, kalian buka Excel, mudah-mudahan nggak lagi di perjalanan besok karena kita akan real time, coba langsung di Excel, saya coba tunjuk satu-satu orang untuk ngeliatin udah sampai mana. Nah, habis kita udah bisa bikin respon spektrum, baru kita akan mencari namanya kategori desain seismik. Kategori desain seismik ini untuk apa? Untuk menentukan modification faktor kita mau pakai yang mana gitu. Nah, barusan kan kita udah punya SDS udah jelas, clear. Inversion factor udah jelas. Nah, sekarang kan untuk R-nya, modification factor itu gimana sih caranya? Itu. Nah, untuk mencari modification factor itu, kita caranya cari dulu KDS-nya. Jangan sampai kita langsung aja nih, pakai rangka beton pemikul momen biasa aja, tanpa melihat dulu KDS-nya. Nah, kalau udah tahu KDS, biasanya orang-orang salahnya itu. Jadi langsung pakai aja, tanpa lihat KDS, langsung ini bisa nih, langsung pakai sistem rangka pemikul momen biasa, langsung pakai menengah gitu. Nggak bisa kayak gitu, jadi harus pakai KDS dulu. Nah, setelah tahu KDS-nya, KDS itu dari mana? Dari kategori risiko, sama nilai SDS dan SD1. Kemungkinan besar kalau di Indonesia itu pasti ada di KDSD. Nah, kalau KDSD, kita harus plotting di um, di mana? Di sini di SNI, kita harus plot seperti ini. Nah, di sini misalkan kita mau cari rangka pemikul momen, kita kan pakai misalkan ngomong beton rangka pemikul momen biasa. Nah, orang-orang langsung pakai aja kan, tanpa ngecek ke sini. Sedangkan kalau kita cek, kita lihat plot, ini kan di D nih, set gitu kan. Terus kita pakai rangka beton pemikul momen biasa. Nah, ternyata dia ada di TI di sini. TI itu artinya tidak diizinkan. Kalau TB ini tidak dibatasi. Jadi sebenarnya kalau rangka beton pemikul momen, kalau dia di KDSD, itu tidak diizinkan, dia harus pakai yang khusus. Yang intermediate aja, yang menengah, dia tidak diizinkan juga. Jadi harus benar-benar yang khusus. Kalau di daerah Indonesia, kemungkinan besar akan pakai yang khusus. Sehingga TB itu tidak dibatasi, sehingga R-nya akan dipakai R yang gede. Tapi banyak sekali pendetailan yang harus dilakukan. Gitu. Kalau yang biasa, kalau dia R-nya itu cuma 3, yang menengah dia 5, yang khusus dia 8. Tapi emang wajib menggunakan yang khusus kalau di Indonesia, karena termasuk gempanya yang besar. Itu. Jadi tidak boleh memakai yang biasa kalau untuk ton. Tuh. Nah, kita cek di sini. TB itu di sini kan dikatakan tidak dibatasi dan TI tidak diizinkan. Ada yang kayak gini, misalkan rangka pemikul momen baja biasa. Dia ada TI tapi ada keterangan I-nya. I-nya itu harus dicek di sini. Itu apa sih? Oh, ternyata I itu
I atau L tadi? Cek lagi, untuk pengikut momen, A atau I coba? Ini yang untuk kategori desain spesifik D dan E dan F. Kategori-kategori yang seperti ini yang harus dicek gitu, harus diizinkan atau enggak gitu. Nah, kategori desain D diizinkan atau enggak gitu. Rangka pengikut momen menengah satu tingkat didesain untuk kategori desain D diizinkan memiliki sampai 20 meter. Nah, jadi kalau misalkan satu lantai dan 20 meter diizinkan nih pakai yang tadi, pakai yang biasa gitu. Dengan berat dan lain sebagainya. Ada pengecualiannya. Ini harus dibaca betul-betul. Jadi nggak segampang itu menentukan kayak boleh pakai biasa, boleh pakai khusus, boleh pakai menengah gitu. Jadi harus di-review kode and standarnya, baru dijelaskan kita akan memakai R yang mana gitu. Nah, R udah jelas sekarang, jadi harus ada KDS dulu. KDS, baru kita tentuin kalau di Indonesia kemungkinan D, habis itu baru kita cek sistem strukturnya, baru ambil R. Kalau TB tidak dibatasi, kalau TI dia tidak diizinkan, baru tentukan R. Itu. Jadi ini jelas ya, maksudnya R, SDS, I kita udah dapat semuanya nih dari sini. Tinggal W-nya. W-nya nanti kita akan bikin bangunan seperti ini, kita akan hitung beratnya satu-satu sampai ketahuan beratnya, baru dikalikan dengan akselerasinya yang udah dikalikan dengan important factor dan dibagi dengan R-nya, baru dapat gaya gempanya. Setelah dapat gaya gempanya, kita akan bisa apply ke setiap lantainya gitu. Itu tujuannya. Nanti setelah itu tercapai tujuannya udah bisa, baru kita lanjut masukin ke software, dicoba untuk OS-nya nanti sampai sana. Ini di building, seperti ini berapa panjang ini tuh, berapa besar gayanya dan lain sebagainya. Seperti itu yang akan kita pelajari. Nah, sekarang tugasnya pertama ambil dulu data respon spektrumnya dari PU, habis itu kita akan coba hitung bareng-bareng di Excel dan akan bikin kurva respon spektrum itu sendiri gitu. Biar lebih paham mengenai kurva respon spektrumnya itu seperti apa. Nah, habis itu baru kita akan lanjut untuk analisa dan lain sebagainya. Itu. Nah, untuk period juga nanti kita akan belajar periodnya itu seperti apa, berada alami struktur dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa mengontrol struktur kita dan kita bisa kontrol statik terhadap dinamik, seperti itu. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi tugasnya jangan lupa untuk minggu depan datang ke websitenya PU. Jadi tinggal tulis aja respons spektrum PU. Habis itu tinggal diklik, dia akan langsung muncul. Kalau di sini kebetulan nggak bisa, sepertinya nggak bisa karena dia .id ya. Nanti kalau udah tinggal di screenshot, itu cuman butuh beberapa menit. Saya harapkan semuanya ngumpulin, karena nantinya daerah masing-masing ya, jangan tempat kosannya, tapi di daerah masing-masing, daerah tempat tinggal masing-masing. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi udah clear, hari ini kita tahu dari mana yang namanya SDS akselerasi clear, important factor clear dari mana, lalu modification factor juga clear dari mana. Tinggal minggu depan kita akan bikin kurva respon spektrum. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.